Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Bakti Mulia Wali yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan seminar skill mengenai pengembangan budaya positif di SMK Bakti Mulia Wali, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan khususnya kita yang hadir pada siang hari ini kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Langsung saja, ini pengembangan budaya positif merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak. Di modul 1 itu ada 4 submodul dan salah satunya submodul yang terakhir mengenai budaya positif. Nah, di sini tugasnya calon guru penggerak untuk membuat seminar kecil menyampaikan apa yang telah diketahui mengenai budaya positif ke rekan kerja di tempat mengajar. Dan di sini saya mengambil judul pengembangan budaya positif di SMK Bakti Mulia Wali. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif perlu tuntunan atau tauladan dari seorang guru. Jadi guru harus menjadi contoh yang baik sehingga dengan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Jadi di sini tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi itu merupakan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara itu sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang lahir pada tanggal 2 Mei sehingga pada tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu juga merupakan tempat berserinya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebarkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang kurang baik atau pengaruh negatif. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi jika seorang petani itu di ladangnya mau menanam padi, petani itu tidak mungkin padi itu nantinya tumbuh menjadi jagung. Jadi padi nantinya padi akan tumbuh menjadi padi sesuai dengan benih yang ditanam. Namun sebagai seorang petani, petani itu pasti berusaha untuk menjadikan benih padi itu berbuah sampai menghasilkan beras beras. Jadi ketika misalkan badannya tanah yang kurang subur, maka diberi pupuk, diberi air. Misal kurang ditambahi pupuk yang bagus biar nanti tumbuhnya bisa bagus. Kita di sini seorang guru juga seperti itu.
kita menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa membuat anak untuk menjadi apa yang seperti kita inginkan. Jadi tugas kita di sini menuntut anak, kita tanya mereka itu cita-citanya seperti apa, dan kita di sini tugasnya untuk menuntutnya untuk mencapai cita-cita. Nah, ini untuk penerapan budaya positif di sekolah itu tidak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang pertama itu berpihak pada murid, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan yang baik terhadap murid. Dan membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga kita sebagai guru harus berkolaborasi, bekerja sama untuk dapat nantinya menciptakan budaya positif di SMK Bakti Mulia Wargi. Nah, jadi nanti untuk mewujudkan budaya positif itu kita harus mengetahui dulu konsep-konsep yang harus kita pahami untuk dapat menciptakan budaya yang positif. Jadi nanti yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa subtema. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita belajar bersama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif, di sini saya akan bertanya dulu. Dari Bapak Ibu dulu mungkin terlintas makna disiplin itu seperti apa? Kira-kira disiplin itu apa ini? Apa mungkin Bapak? Disiplin adalah mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib. Ada lagi disiplin? Saya kira maksud disiplin di sini mematuhi tata tertib, tepat waktu. Ya. Itu di sini disiplin itu bisa dimulai dengan kata tata tertib. Biasanya kalau anak ke sekolah disiplin itu dari tepat waktu itu berangkat ke sekolah gitu ya. Nah, disiplin di sini tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu hukuman itu tidak diberikan sama sekali. Nah, dalam budaya kita makna disiplin ditandai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya sekolah aturannya jam 7, banyak anak yang terlambat. Ketika belum sampai depan kemudian lari-lari, mereka merasa tidak nyaman dengan dia. Kalau memang mereka disiplinnya bukan berasal dari diri mereka sendiri. Dan di sini Ki Hajar Dewantara mengungkapkan untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aturan atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang pertama itu adalah motivasi intrinsik, jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan dari luar atau dari orang lain. Nah, disiplin diri di sini membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini disiplin positif
itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama ya, tanpa melanggar suku, ras, dan agama. Jadi yang diyakini bersama itu yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Dan di Indonesia nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada anak itu salah satunya nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang berguru ini menggunakan kurikulum merdeka pastinya sudah tidak asing lagi dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila ya. Mungkin ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berpikir kritis, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang lebih kan? Ada 6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Dan di SMK Batu Mulia, alhamdulillah kemarin untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah berlangsung dengan 3 tema ya. Dan semoga nanti kelas 11 bisa berjalan lagi. Nah, kemudian setelah disiplin positif kita beralih ke teori motivasi, penghargaan dan dukungan, kemudian restitusi. Nah, di sini untuk teori motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia. Diana Dawson dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk jadi anak, atau kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka di sini sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi misal hari ini di SMK Batu Mulia Wonogiri ada ekstra pramuka jam 1 karena selesai KBM tadi jam 10. Mereka kalau tidak ada motivasi dalam diri mereka mengikuti ekstra itu untuk menghindari ketidaknyamanan, pasti mereka akan bertanya-tanya dalam hati mereka, nanti itu ada hubungan apa ya? Itu yang motivasi perilaku manusia yang pertama. Jadi mereka melakukan sesuatu karena merasa tidak menghindari hubungan. Jadi motivasinya bukan berasal dari diri. Ini untuk nomor 1 ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, satu tingkat di atas motivasi tadi, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini nanti akan bertanya, kalau saya melakukan tindakan ini nanti imbalan atau penghargaan atau pujian apa yang akan saya dapatkan? Padahal sebenarnya dia tahu bisa dia melakukan hal itu sudah baik, bisa kelas kotor, ini kelasnya gampangnya tak sah. Nanti kalau saya nyapu, saya dapat ujian kayak dari guru, misalkan seperti itu. Berarti motivasi dari diri anak itu
motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Contoh tadi kelas motor, mereka meyakini kalau kelas bersih itu membuat nyaman. Kalau kelas bersih itu kebersihan pangkat kesehatan, berarti kalau kelas bersih otomatis nanti semuanya bisa sehat. Berarti kalau mereka anak tersebut terus kemudian tahu kelasnya kotor, mereka terus menyapu, membersihkannya, berarti mereka motivasinya berasal dari diri mereka sendiri atau motivasi internal. Jadi yang pertama, kedua tadi yang menghindari lingkungan dan ketidaknyamanan, dan yang kedua tadi menghadapi imbalan, itu merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga ini tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri, itu merupakan motivasi internal. Jadi mereka dapat menghargai diri sendiri. Dan kita sebagai guru itu tugasnya untuk dapat mendorong anak agar memiliki motivasi yang berasal dari diri. Bagaimana caranya nanti kita mendorong anak motivasi mereka itu motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian di sini hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Di sini anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tahu-tahu misalkan terlambat, silakan mau push up. Itu merupakan salah satu contoh dari hukuman. Bersifat satu arah karena tidak tahu, karena memang tidak ada peraturan kalau terlambat push up. Misalnya Bapak Ibu itu tahu anak terlambat langsung push up. Nah itu merupakan salah satu contoh hukuman. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengalaman dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi di sini murid akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kita sebagai seorang guru sebaiknya menghindari untuk memberikan hukuman kepada anak, karena akan membuat anak sakit hati dan itu akan membekas di hati dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi di sini sudah direncanakan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau hukuman tadi hanya diberikan satu pihak, yaitu guru. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan itu antara murid dan guru. Dan di sini murid sudah mengetahui konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi hanya dalam waktu jangka pendek. Mungkin kalau di SMA Batu Mulia Wonogiri itu kalau tidak berangkat terlambat konsekuensinya benar ya. Itu memang sudah ada peraturannya, ada kesepakatan antara guru dan murid. Sudah ya Pak. Itu nanti kalau di SMA Batu Mulia jika ada siswa yang terlambat konsekuensinya itu berapa menit Pak? 15 menit untuk berdiri dalam pemilihan. Itu yang ada di SMA Batu Mulia lagi. Nah, kira-kira itu hubungan atau konsekuensi? Karena sebelum berarti itu memang bukan satu kali dua kali ya. Lebih dari 10 menit nanti konsekuensinya seperti itu.
Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini nanti untuk penjelasan masalah kita nanti sebaiknya menggunakan sedikit restitusi yang akan kita bahas setelah ini. Nah, di sini ada pernyataan hukuman atau konsekuensi kalau seperti ini. Yang pertama, Nari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, itu merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Nah, itu konsekuensi karena sudah mencoret meja, kemudian harus membersihkannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga itu merupakan hukuman. Biasanya kalau hukuman itu psikis ya, agak fisik, agak berat. Jadi kalau membersihkan coretan itu kan tidak berat. Berarti mungkin kalau tadi hormat bendera itu kan tetap fisik ya, fisik untuk berdiri itu berarti mungkin merupakan hukuman yang besok bisa di apa ya, di ubah lagi mungkin nanti jika sudah terlambat mungkin yang berjalan bisa membersihkan halaman atau gimana. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau bisa dalam olahraga, kelas itu bergabung dalam pembelajaran olahraga kemudian lupa, lalu menuju lapangan, itu konsekuensi atau hukuman? Di pembelajaran olahraga, pas pembelajaran olahraga. Konsekuensi karena memang itu pembelajaran olahraga. Jadi kalau misal lari itu hari yang biasa dengan olahraga itu merupakan konsekuensi. Jadi dilihat situasinya itu nanti seperti apa. Kalau tadi terlambat sekolah terus lari itu merupakan hukuman. Tapi kalau memang pas pembelajaran pas jam olahraga itu merupakan konsekuensi. Mungkin kalau terlambat mengikuti pembelajaran, konsekuensinya bisa istirahat tidak pembelajaran. Istirahat dia tetap pembelajaran untuk menyelesaikan tugas yang terlambat diikuti. Jadi dikerjakan waktu istirahat itu juga merupakan konsekuensi. Jadi itu menurut ini tadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu lebih berat. Kemudian selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Jadi budaya positif yang apa ya paling bisa kita lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi lingkup yang paling kecil dulu keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi sudah semuanya tahu. Seperti tadi pernyataan universal, bersih itu bagian dari iman, bersih itu tanda kesehatan. Jadi kita semua itu sudah tahu sebenarnya kalau
kita bersih, lingkungan bersih itu membuat nyaman, membuat sehat itu tahu. Itu yang dinamakan pernyataan universal yang disepakati oleh semua orang. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya kalimat positif, bukan negatif yang memakai jangan, tidak, jadi nanti diganti bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat, hanya 3-7 poin saja. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedurnya untuk pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau warga kelas untuk bercurah pendapat. Nah, setelah bercurah pendapat, pendapatnya nanti bisa ditaruh atau ditempelkan di papan tulis. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan nanti kalimatnya masih negatif itu diganti menjadi kalimat positif. Misalkan jangan berlari-lari di koridor. Itu bisa diubah kata jangannya menjadi berjalannya di koridor, seperti itu. Kemudian setelah itu ditinjau ulang, setelah sudah disepakati bersama nanti bisa diletakkan di dinding kelas agar bisa dibaca oleh semua warga kelas. Jadi ini contoh menentukan keyakinan kelas. Yang pertama tadi mempersilakan murid untuk bercurah pendapat. Saya bagikan dengan kertas kecil-kecil, kemudian masing-masing murid menuliskan apa yang mereka inginkan, peraturan apa yang ingin mereka yang pengen mereka terapkan di kelas tersebut, biar kelasnya nanti bisa nyaman untuk dipakai bersama-sama. Itu masing-masing anak menuliskan, kalau sudah ditempelkan di papan tulis. Setelah itu bersama-sama didiskusikan, karena di sini banyak berbeda-beda pernyataan tapi sebenarnya sama. Contoh, dilarang bermain HP ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar. Kemudian memperhatikan Bapak Ibu guru mengajar. Itu berarti kan kita harus menghargai orang lain. Tidak hanya menghargai Bapak Ibu guru, tapi juga harus menghargai teman. Misalnya kalau sedang diajak ngobrol teman, juga harus memperhatikan tidak asik main HP. Jadi dari pernyataan-pernyataan itu bisa diringkas menjadi satu, yaitu saling menghormati. Contohnya untuk mendiskusikan seperti itu. Dan setelah ditinjau ulang dan disepakati, kemudian ditambahkan di kelas. Jadi kesepakatan setiap kelas. Jadi nanti mungkin kesepakatan kelas farmasi, 10 farmasi, 10 analis, 10 teknik, 10 animasi mungkin nanti berbeda-beda. Jadi tergantung dari curah pendapat dari masing-masing anak. Dan selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk jadi bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal untuk memenuhi tadi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia seperti yang saya jelaskan tadi ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, juga psikologis.
Fisiologisnya itu seperti kesehatan. Jadi kita butuh sehat untuk dapat terus hidup, butuh makan untuk dapat sehat, sehat untuk hidup. Itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Rumah juga merupakan kebutuhan hidup, itu juga bersifat fisiologis. Dan yang bersifat biologis itu salah satunya apa? Memiliki anak, memiliki keturunannya. Jadi kalau kita memiliki keturunan, maka kalau makhluk berkembang biak maka tidak akan punah, akan terus hidup dan hidup. Itu yang bersifat biologis. Dan komponen psikologis pada kebutuhan bertahan hidup itu meliputi kebutuhan akan rasa aman. Ini merupakan kebutuhan manusia, dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Butuh tidak Bapak Ibu kasih sayang? Butuh sangat. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan yang lain, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan, itu merupakan kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ada nih Pak Heru. Jadi kita tetap butuh orang lain untuk bisa melakukan kasih sayang. Dan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita merasa diterima, seperti kita sebagai warga SMA Bakti-Mulya, kita diterima sebagai keluarga besar SMA Bakti-Mulya. Jadi itu juga sebenarnya sebuah kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, mungkin juga binatang peliharaan. Jadi kasih sayang terhadap makhluk yang lain seperti dewa, tumbuhan, dan kelompok dengan kita bergabung. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian diakui dan dikenali. Jadi sesuatu sebenarnya kalau kita seperti kita memberi dengan pujian. Oh ini apresiasi ya, bukan pujian, apresiasi. Mungkin ini pekerjaannya sudah sangat bagus, mungkin mereka akan merasa dirinya menghargai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kita kalau tadi kasih sayang dan rasa diterima, mungkin perhatian kita terhadap mereka bisa di kelas saja kok tidak istirahat, kenapa katanya mungkin tidak apa-apa Bu, tidak keluar, nanti mungkin kita memberikan bekal, itu kan mereka merasa disayangi. Nah biasanya kalau siswa itu kurang kasih sayang, misal ada kasus seorang siswa mengambil uang temannya. Nah itu mereka mungkin mencari perhatian, biar diperhatikan gurunya. Otomatis kalau ada kasus seperti itu, anak itu kemudian dibawa ke BK. Setelah dibawa ke BK, dipanggilkan orang tuanya, sehingga otomatis orang tuanya akan memperhatikan anak tersebut. Jadi itu tadi, kalau seseorang anak itu melakukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan, biasanya salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi mereka melakukan itu
ada alasannya. Dan yang keempat yaitu kebutuhannya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba baru dan menarik. Nah, ini mungkin anak yang mempunyai kebebasan tinggi, kita tidak bisa untuk mengekang ya. Jadi tetap kita sebagai guru memantau saja. Jadi tidak jangan gini itu tidak bisa, karena mungkin anak mempunyai kebutuhan akan kebebasan yang tinggi. Jadi kita sebagai guru mengirimnya memantau, jangan sampai dengan kebebasannya anak tersebut nanti terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan yaitu mencari kesenangan, bermain, tertawa. Mungkin kalau waktu jam istirahat mereka bercanda, bermain. Tapi kalau kita SMK tidak mungkin anak harus berlari-larian, bermain petak umpet. Itu tidak ya. Kalau SMK mungkin bermainnya sekarang jajan Pak, jajan itu bermain ya. Oh iya, mungkin sekarang banyak yang di kelas membuat konten nyanyi bareng, mereka senang TikTok dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan yang mereka butuhkan untuk mencari kesenangan. Dan kita sebagai guru ya kita harus mengawasi agar kesenangannya tidak kebablasan seperti itu. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian di sini 5 posisi kontrol dari seorang guru. Jadi yang pertama itu guru bisa sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang seperti ini biasanya bilangnya, kok kamu terlambat lagi, kamu salah terus ya? Tapi agama saya ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan caranya yaitu ikuti saya, pokoknya harus seperti ini dan sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri dari hukum. Biasanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk hadir. Itu merupakan ciri dari seorang penghukum. Nah, hasilnya nanti jika guru bersikap seperti ini, nanti siswa bisa marah atau malah mendendam, agresif. Bisa saja nanti setelah kejadian itu siswa enggak tahu, malah dianya kayak bukan, malah tidak seperti itu. Mungkin mobilnya dicoret-coret atau ban mobil sepeda digembos, nah seperti itu. Ada yang nantinya siswa bisa bertindak seperti itu jika nanti seorang gurunya itu menghukum. Jadi seorang guru ini untuk gimana ya, kita tidak boleh untuk menghukum anak. Jadi nanti ada posisi yang paling tinggi seorang guru itu harus sebagai seorang manajer. Yang kedua, pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan pemantau. Biasanya suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Misalkan Adi, tahu kan kamu jam berapa kita mulai? Misalkan Adi, tahu Pak, kamu pernah 15 menit, tapi suaranya tetap datar, tidak marah-marah. Apakah
kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus kamu lakukan jika terlambat. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Kalau ada seorang pembunuh, kamu turun lagi, ya, itu seorang pembunuh dalam marah-marah. Kalau pemantau dia nadanya datar dan gaya tubuhnya lemah, bahasa tubuhnya lemah. Dan di sini hasilnya kalau dari seorang pemantau nanti murid memahami konsekuensi. Jadi dengan ada data kita tanya kalau terlambat konsekuensinya apa, nanti murid akan tahu konsekuensinya dan apa yang harus dijalankan setelah mereka melanggar peraturan sekolah. Jadi di sini guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau malah membuat merasa bersalah, tidak, hanya biasa saja. Murid di sini tetap dibuat tidak nyaman karena harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Misalkan tadi karena terlambat, waktu istirahatnya digunakan untuk menyelesaikan tugas ketika jam yang tidak diikuti tadi. Tetap merasa tidak nyaman, tapi yang waktu-waktu kemudian jadi mereka murid itu tidak melakukan lagi. Kemudian posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi melalui pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya di sini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, gitu. Bahasa tubuhnya bisa dekat-dekat, harus sama senyum-senyum, tapi enggak dekat-dekat yang berlebihan gitu, enggak, tetap dijaga. Misalkan, Aji, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji tidak terlambat, tapi sambil tertawa gitu. Yaudah, nggak apa-apa, duduk sana. Nah, nanti Pak Guru bantu. Nah, itu merupakan posisi guru sebagai seorang teman. Di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Oh, Pak Guru nggak apa-apa kalau saya terlambat. Mungkin sisi negatifnya seperti itu. Akibat lain dari posisi teman di sini, Adi tadi misalnya terlambat hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Mungkin kalau misalkan di sekolah terlambat bertemu dengan guru BK-nya posisinya sebagai teman, mungkin belum Pak Fir, misalkan Pak Fir ketika anak terlambat datang ke Pak Fir posisinya sebagai teman, oh nggak apa-apa, beda sana ke kelas. Misal tapi bukan kita sebagai bukan apa ya, bukan misalnya ke Pak Fir sebagai teman, belum tentu belum kita sebagai teman. Jadi mungkin anaknya nanti kalau disuruh Pak Fir mau gitu, tapi kalau disuruh kita belum tentu mau. Jadi itu sisi lain dari sisi negatif dari seorang teman. Kemudian posisi yang terakhir itu sebagai seorang manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid nanti mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi di sini guru sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun seorang pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali ke posisi tersebut bila diperlukan. Jadi pemantau ini dia sudah mempunyai posisi sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Manajer berarti posisinya bisa sebagai seorang turun sebagai, karena manajer ini yang paling tinggi, jadi bisa dia turun ke teman sebagai teman, bisa juga ke seorang pemantau. Nah, di sini
Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu nantinya pada restitusi. Jadi restitusi tadi kita membantu anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Nanti murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nanti di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dan ini akan kita bahas selanjutnya pada segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi pada bagian ini jadi ketiga menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang kami menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang telah melakukan kesalahan tadi, menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di sini biasanya dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan di sini. Kalau nanti kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi di sini kita ingin anak tersebut menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, misal kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu merupakan kata-kata untuk menstabilkan identitas. Nanti kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita yakinkan ke anak tersebut bahwa masalah yang sedang dia hadapi dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Ini dalam pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalkan kita tolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami, diperhatikan. Ini merupakan tahapan kedua dalam segitiga restitusi. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang padahal kamu bisa melakukan yang bukan dari ini ya. Itu contoh dari kalimat-kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi tadi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang telah mereka percaya, dan berpindah menjadi seorang yang dia inginkan. Jadi nanti mereka berpindah memang berasal dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri. Ini merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang meraih segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan adegan segitiga restitusi.
Contohnya, ada seorang pria. jadi di sini skenario praktek segitiga garis lurus saya. Suatu hari ketika saya mengajar di kelas 10 farmasi, bel istirahat berbunyi menandakan jam saya telah usai. Kemudian saya menutup kegiatan pembelajaran. Di sini saya mempersilahkan peserta didik untuk istirahat dan dapat keluar kelas. Saya masih berada di dalam kelas karena ingin melekat kehadiran peserta didik. Karena saya sebagai wali kelas di kelas tersebut, ketika sedang melekat kehadiran, saya melihat seorang peserta didik bernama Intan yang masih di dalam kelas dan terlihat sedang serius mengerjakan tugas. Tiba-tiba ada seorang peserta didik bernama Okta datang dengan cepat lari dari luar kelas dan mengambil dengan paksa buku yang sedang digunakan Intan. Secara spontan Intan mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan mengajak mereka berdua ke ruangan saat itu juga. Nah, ini ada videonya yang saya praktekkan. Itu saya praktekkan. Ada Intan yang masih belajar di kelas pada waktu jam istirahat, tapi otak usir mengambil bukunya. Ini pada jadi ada kasus yang kasus pertama ini standar identitas. Itu tadi merupakan penyelesaian masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Langkah-langkah dari segitiga restitusi. Langkah tadi untuk langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya apa tadi yang kamu lakukan? Seperti itu.
kemudian kita validasi dan menanyakan keyakinan. Ternyata mungkin si Oka tadi kebutuhan dasar dari Oka panggil yaitu kesenangan. Ternyata dia dengan mengusir tadi ikan dan menarik bukunya, dia senang, tapi kesenangan itu berbenturan dengan aturan atau nilai-nilai kebajikan, yaitu saling menghargai antara sesama. Jadi ternyata dia senang, tapi ada yang dirugikan. Nah, itu jika kita menghadapi masalah-masalah mungkin seperti itu, nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak perlu marah-marah, kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer sehingga tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dia sendiri sepakati bersama, dan dia akan berubah sesuai dengan kemampuan dari dirinya sendiri. Itu merupakan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan budaya positif tadi, dengan pembentukan keyakinan kelas, dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan atau ada yang ini apa ya menguatkan, atau ada cerita yang mungkin hampir sama dalam menangani. Pasti kan Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami kasus ya, mungkin beda-beda kasusnya dengan anak, antara mata pelajaran satu dengan yang lain, Bapak Ibu guru satu dengan yang lain, mungkin yang masalahnya beda-beda. Mungkin ada yang mau untuk menceritakan, dan mungkin ada masalah dan Bapak Ibu guru sudah tahu bagaimana cara penyelesaiannya, mungkin bisa dibagikan dalam forum ini, atau mungkin ada yang bertanya atau. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dewi Sutasari. Saya di SMK Bakti Mulia mengaku menjadi guru BK. Seperti yang sudah dijelaskan Bu tadi, guru harus memihak murid. Tapi mungkin masih ada beberapa guru, ketika anak salah itu mengingatkannya dengan nada yang keras atau mungkin malah marah. Bagaimana respon atau tanggapan ibu dengan peristiwa seperti itu? Dan bagaimana para ibu menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif? Ya, dan terima kasih. Terima kasih Bu Novita selaku guru BK di SMK Bakti Mulia Wonogiri. Biasanya guru BK itu malah yang sudah paham dengan hal yang seperti ini. Bagaimana cara mengatasi siswa. Itu mungkin teorinya yang dikuliah waktu kuliah itu sudah lebih paham daripada kami yang Bapak Ibu guru yang mungkin pembelajarannya waktu kuliah berbeda untuk menangani kasus-kasus pada anak. Mungkin kalau ada Bapak Ibu guru yang masih marah mungkin ya ketika siswa berbuat salah, mungkin ya gimana ya, wajar ya. Ya wajar, mungkin masih pada posisi kolonial guru sebagai seorang penghukum. Nah, setelah kita belajar mengenai budaya positif, mungkin nanti hal ini bisa kita tularkan ke semua Bapak Ibu guru. Mungkin di sini baru beberapa karena baru seminar kecil-kecilan, dan nanti mungkin setelah ini bisa kita tularkan sedikit demi sedikit sehingga nanti budaya positif ini termasuk posisi kontrol guru sebagai seorang manajer kita bisa terapkan di SMK Bakti Mulia Wonogiri, sehingga anak bisa merasa nyaman, kemudian menerima pembelajaran dengan senang, tidak ada marah-marah dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Itu rumah kita. Mungkin ada tambahan lagi. Ada Bapak Ibu guru lagi. Ada lagi. Pak Yanu, mungkin ada ini Pak. Pak Nur ya, Pak Nur mungkin ada masalah apa bisa diceritakan, terus bagaimana cara menyelesaikannya bagi
di sini. Ada pengalaman untuk menyelesaikan kasus apa-apa masuk pada anak kan? Itu mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahi dari pengalaman saya, ketika dulu ada anak yang membolos, ketika hanya diingatkan lewat telepon dengan bertemu langsung, kadang masih diulang-ulang lagi. Mungkin untuk mengingatkan kita sebagai guru juga harus memberikan contoh. Guru juga harus tertib, tepat waktu, dan ketika ada murid yang membolos kita harus meluangkan waktu untuk ke kosnya, untuk mencari ke kos. Dia ditanya hari ini tidak masukkan masalah kaos kaki atau punya masalah apa, jadi perlu ada pendekatan seperti itu agar murid merasa diperhatikan. Seperti itu saja. Ya, terima kasih. Dan itu manjur besok-besoknya tidak diulangi lagi untuk pembolosnya. Untuk sementara ini masih aman, untuk besok bagaimana saya juga mau tahu. Yaitu tadi salah satu trik dari Pak Mul, ketika muridnya ada yang membolos tidak hanya ditelepon kemudian diberitahu waktu ketemu, tapi ketika membolos disepakkan untuk didatangi ke kosnya. Jadi si anak merasa diperhatikan oleh guru sebagai wali kelas, Pak. Nah, sebagai wali kelas yang diperhatikan, oh ternyata wali kelas saya perhatian sama saya. Mungkin dari besok-besok lagi si anak tersebut tidak mengulangi lagi. Seperti itu ya Pak. Dan kita sebagai bapak ibu guru sebaiknya tadi seperti yang di awal tadi, budaya positif tidak bisa secara instan untuk terwujud di suatu sekolah. Jadi tetap bertahap, sedikit demi sedikit, dan kita sebagai guru wajib untuk memberikan contoh yang baik sehingga anak dapat melihat kita dan nanti mereka mengikuti apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dari diri mereka sendiri, bukan karena kita suruh, karena mereka melihat oh ini guru-gurunya datang tepat waktu dan si anak pun mengikuti untuk datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi. Oh, Bu Elita. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang konsekuensi. Konsekuensi itu untuk awalnya kan kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Nah, untuk konsekuensi itu apakah harus menjadi peraturan yang tertulis atau hanya sekedar lisan saja? Karena mungkin kan untuk generasi sekarang itu istilahnya anak nugget gitu ya, walaupun sudah ada kesepakatan tapi kok tetap saja ada yang melanggar. Itu saja, apakah harus tertulis atau cukup dengan lisan saja? Ya, terima kasih Bu Ernita. Untuk konsekuensi apakah harus tertulis atau secara lisan? Kalau menurut saya konsekuensi tetap harus ada ditulis nih. Jadi memang mungkin ditulis dan atau mungkin kalau itu konsekuensi dari sekolah mungkin bisa ditandatangani atau disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang misalkan tadi konsekuensi kalau terlambat sekolah itu memang di sekolah sudah ada konsekuensinya. Jika terlambat 5 menit misalkan suruh menyapu halaman. Nah, jadi itu semua murid sudah tahu. Jadi tidak perlu kita kenapa ya? Kalau sekarang nyapu nggak usah seperti itu. Mungkin kalau itu sudah tertulis, jadi anak nanti bisa tahu, sudah tahu sendiri. Oh, saya terlambat, berarti ini konsekuensinya harus membersihkan halaman. Mereka dengan sendirinya membersihkan halaman. Nanti hanya lapor BK, saya terlambat, saya akan membersihkan halaman. Mungkin seperti itu. Jadi kalau tidak tertulis, anak ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi seperti keyakinan kelas tadi, setelah disepakati bersama, setelah ditinjau dan disepakati bersama warga kelas, itu perlu didaftarkan di kelas. Jadi semuanya bisa membaca dan semuanya bisa memahami keyakinan yang ada di kelas itu. Jadi
tidak dilupakan gitu. Jadi kalau misalnya mereka berbuat salah ya pasti nanti ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Itu kan ya. Jadi tambah lagi, apa keyakinan itu berarti dilakukan di awal semester pembelajaran atau ajar baru ya? Ya, sebaiknya memang benar keyakinan tadi itu dilakukan pada waktu awal pembelajaran. Jadi waktu mulai semester dasar itu sebelum masuk ke materi sebaiknya wali kelas itu melakukan keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas lulus. Sebaiknya seperti itu. Mungkin bisa kontrak bisa. Itu kalau dulu dengan mungkin lebih apa ya? Lokal lagi ya, kan hubungan guru dengan murid. Kalau itu kan seluruh kelas dengan seluruh warga kelas yang ada di situ. Kalau guru dengan murid kan masing-masing guru. Mungkin kalau guru dengan murid tidak mengerjakan tugas tepat waktu, mungkin bisa seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya memang dilakukan pada awal pembelajaran sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi di awal semester. Ada mungkin yang akan didiskusikan. Sudah? Sudah. Ya, saya kira cukup untuk apa ya, berbagi ilmu ya. Saya juga belajar, saya juga tidak lebih pintar dari Bapak Ibu guru semua. Saya kira cukup sekian. Terima kasih waktunya, terima kasih dari pengalamannya yang sudah diberikan juga. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadikan kita semua bisa mewujudkan budaya positif di SMK Bakti Mulia Wonogiri. Kita dapat menuntut anak untuk dapat mencapai cita-citanya, menuntut anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, untuk pengembangan budaya positif dari saya cukup sekian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya berikan kepada Ibu Nurdia Pasarutami MPT sebagai guru penggerak di satu-satunya di SMK Bakti Mulia Wonogiri. Semoga ini menjadi motivasi kita, menjadi motivasi semua teman-teman guru di SMK Bakti Mulia Wonogiri atau Bapak Ibu nanti bisa menyusul untuk menjadi guru penggerak di angkatan berikutnya, angkatan 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian dengan adanya seminar yang diadakan oleh Ibu Nurdia Pasarutami di siang hari ini dengan pengembangan budaya positif, semoga dengan ilmu yang diberikan ini tadi dapat memberikan gambaran bagaimana kita dapat memberikan budaya kepada anak didik kita di SMK Bakti Mulia Wonogiri menjadi anak-anak yang membiasakan dan memberikan kebudayaan atau berbudaya positif. Tidak dalam kita mengajar anak didik kita tidak memberikan kekerasan kepada anak-anak kita, sehingga dapat mewujudkan anak-anak kita menjadi anak kita yang cerdas, anak kita yang mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di kemudian hari dan sukses dalam menuntut ilmu di SMK Bakti Mulia Wonogiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa semua yang diberikan dari Ibu guru penggerak di siang hari dapat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk saya pribadi, kesan yang saya
dan semoga Ibu Novia Fajar nanti ke depannya dapat melaksanakan calon guru pemula ini dengan baik dan dengan sukses, dan